Halo semuanya, aku Ajil Dito. Di film Pusaka aku berperan sebagai David. Hai, perkenalkan saya Sahila Hisham dan di film Pusaka saya berperan sebagai Mayang. Lebih tepatnya kita adalah kru persiapan Museum Wisangko. Kru, we're part of it, right? Pokoknya kita kayak kerjasama untuk mempersiapkan rumah Pawi Sangko yang tadinya villa mau dijadiin museum. Oke, untuk sinopsisnya sendiri itu Kak Sahila bisa jawab. Nanti tinggal Anjil nambahin ya. Jadi sinopsisnya ada sebuah rumah, yaitu rumah Pawi Sangko yang tadinya villa mau dibangun museum. Nah, rumah itu diwarisin sama anaknya dan kita adalah tim. Aku, Ajil Dito, ada Susan Sameh, Syarifah Danish, Uli Triani, Mas Ade. Kita kerjasama untuk membangun villa tersebut menjadi museum. Nah, kalau Ajil itu dan kawan-kawan yang lainnya itu adalah dari tim arsitek. Ya. Nah, kalau aku sendiri sama Profesor Dirga itu dari tim arkeolog. Kita adalah tim yang ditugaskan untuk mempersiapkan semuanya menjadi lebih baik ke depannya, buat dari mulai pembangunan, dari mulai penambahan properti apa segala macam, dan dibantu sama tim arkeolog, dan itu ya masalah-masalah pusaka itu biar mereka yang ngurus. Sampai akhirnya dengan berbagai macam intrik dan masalah, terbukalah sebuah ruangan rahasia di dalam rumah itu. Tersimpan sebuah keris yang ternyata keris itu mempunyai kutukan. Dan keris itu seperti yang kita lihat di trailer disalahgunakan oleh Mbak Sandra yang diperankan oleh Mbak Uli Triani, sampai akhirnya menebar teror ke satu rumah Wisangko itu, ke kita semua. Jadi emang dari segi syuting pun juga kita setnya cuma satu di Villa Wisangko itu, dan kita syuting di sana tiap hari untuk durasi ya sepanjang film. Kita syuting cuma di satu set doang, dan itu rumah Wisangko. Seru ya, kayak aku sih nggak ngerasain perbedaan gap umur itu sih. Emang variatif banget, malah kayak ngeblend aja gitu. Malah kalau di set juga gila-gilaan bareng, bercanda-bercandaan gitu. Jadi makanya nggak berasa gapnya. Kurang lebih sama sih sama yang disampaikan sama Kak Sahila. Ini kita gimana ya, harus ngapain nih gitu, supaya yang kita connect sama yang lebih tua, sama kita connect sama yang jauh lebih muda juga, kita harus ngapain. Ternyata ya nggak mesti ngapa-ngapain, nggak harus kebingungan, cocok aja, langsung bercanda, gila-gilaan bareng, kita darah-darahan bareng, semuanya gas aja. Yang jelas dari segi semuanya ya, all cast, kita semua ngerasain pertama kalinya kita take satu scene 2 hari dengan total 55 shot. Scene yang pertama kali Mbak Sandra jadi iblis yang udah kerasukan, ya, yang udah kena keris, dari mulai basement sampai ke main entrance di villa itu, dari main entrance itu total ada sekitar 55 shot. Jadi emang wah, itu capek banget juga ya. Nah itu, tapi kayak kalau misalkan diomongin momen menarik tuh banyak banget gitu. Karena aku kalau inget proses syutingnya nih, film Pusaka syutingnya capek banget karena adegannya terus kejar-kejaran, intens banget kan. Walaupun di satu tempat, di satu rumah gitu, tapi itu kita hampir semua scene tuh kayak kejar-kejaran, gak berhenti, yang capek, yang ketakutan gitu. Tapi untungnya tuh setelah take tuh kita bercanda, ketawa ketiwi gitu. Jadi makanya kok ini sebenarnya capek banget tapi gak berasa capeknya. Iya, jadi yang di basement itu jadi itu kita take bareng sama Buki, Sofia, Ajil sama aku gitu. Dan itu emosi Ajil sama Buki tuh lagi naik banget. Akhirnya kita tuh kebawa gitu, semua ceritanya di scene-nya gitu. Nah, itu setelah take kan emang adegannya nangis. Setelah cut kita nangisnya masih kejer kayak gitu, dan akhirnya
Mas Rizal pun juga masuk ke set terus kita pelukan barengan. Iya. Transfer energi positif dari Mas Rizal ke kita berempat yang abis intens, yang abis teriak-teriak bareng. Ya film Pusaka tuh yang ngebedainnya emang banyak banget berdarah-darahnya, kekejamannya sebanyak itu, brutal. Dan kemarin tuh juga sempat ngobrol sama produsernya Pak Amrit, Pak Amrit bilang, iya ternyata film Pusaka itu emang inspired by ceritanya Empu Gandring ya. Empu Gandring itu pembuat keris kan. Nah, ini memang kayak problem dari film Pusaka ini, problemnya dari keris. Yang bisa aku tambahin mungkin di sini kalian akan ngelihat teror dari sosok iblis yang dimana entitasnya akan kalian ketahui ketika kalian nonton nanti. Aku nggak bisa jelasin jelas rincinya gimana karena ini spoiler gitu kan. Tapi yang jelas entitas si iblis ini pun memang akan kalian ketahui ketika kalian nonton. Itu dia, bisa ngelihat. Oh begini ternyata. Ya nggak sih? Ya, yeah. Gue nggak ngalor ngidul kan ngomongnya. Yeah. Berlin Marathon, ya. Sebenarnya aku tuh start lari itu 2018 kan. Waktu itu tuh emang aku yang nggak pernah lari banget gitu. Waktu itu memang kerjasama dengan brand gitu, kayak di challenge gitu, kayak mau gak nih dapat pelatihan lari maraton di kontrak gitu-gitu, kayak 42 kilo gitu. Mana lagi sinetron waktu itu. Kayak oke, tapi aku mau karena aku memang basicnya suka banget sama olahraga gitu. Tapi waktu itu emang bukan lari, olahraganya kayak nge-gym aja gitu. Ya udah deh, nah dari situ gitu ya udah aku sering rutin lari. Nah makin kesini makin bertambah. Iya tentunya itu. Tapi aku tuh jadi kayak makin kesini tuh ya makin bertambah tahun, bertambah usia gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa kesenangan aku tuh kayak dengan olahraga tuh kayak yang lebih intens gitu. Karena si lari ini memang butuh komitmen untuk latihan gitu. Jadi kayak misalkan malam minggu yang kayak dulu biasanya kayak malam minggu nongkrong di mana nih gitu kan. Kayak kesini yuk gitu, kayak ke tempat baru yuk. Misalkan pulang malam gitu. Nah tapi alhamdulillah gitu dengan lari gitu kayak malam minggu kemana, aduh maaf ya aku gak bisa pulang malam karena aku besok car free day, aku besok lari gitu. Dan ternyata setelah itu dijalankan bertahun-tahun untuk aku itu tuh enak banget ke badan aku, ke mood aku gitu, kayak aku impactnya tuh lebih ngerasa untuk disiplin aku dalam bekerja. Karena latihan yang perlu konsisten gitu. Terus udah gitu untuk kekuatan fisik karena lari aku ngerasanya menunjang banget juga untuk kerja aku. Terus untuk untuk olahraga aku yang lainnya gitu karena itu lebih ke endurance kan. Terus ya aku ngerasa kalau misalkan emang lagi lari bangunnya pagi gitu, nggak lari di treadmill gitu, karena aku kadang lari di treadmill juga, tapi kalau lagi rutin bangun pagi lari gitu, wah itu tuh ke mood tuh kayak ngaruh banget, ngecharge banget, positive energy gitu, beneran ngaruh banget. Mayang, jawabannya Mayang. Profesor Dirga dong. Iya, Profesor Dirga juga bisa. Bold. David. Kuning? Gue gak nunduk. Gemeter badannya, matanya nggak biasa, matanya melotot, terus gelisah. Aku punya yang lebih akurat. David. Badannya bergetar, matanya kuning. Itu mah orang kena liver. Ini kesurupan. Ini apa sih? Ini kesurupan di film Pusaka atau? Mayang. Di Pusaka? Oh, Mayang. Iya. Muntah.
Muntah hitam, muntah lumut. Gua tadi mau ngomong kakak. Badan bergetar dan melotot. Iya. Mata kuning. Bola matanya kuning. Bola matanya enggak. Itunya. Apa sih ini yang hitam apa sih? Warnanya hitam. Hitam. Oh. Oh, ini bercak hitam. Bercak hitam. Urat. Bercak lagi urat. Urat itu bisa. Urat. Setengah-setengah. Potek deh. Potek kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baju apa? Mayang. Warna dress putih dengan jaket jeans. Iya betul. Iya. Iya. Padahal pas syuting aku pegang-pegang gitu. Apa nih clue hurufnya apa? Ya, David. VW. Villa Wisangko. Mayang. WS Wisangko. Kalau enggak WK. WK Wisangko. Gua aja lupa loh nama Pak Wisangkonya. Wisangko. Eh, Wisangko nama. R. Risang Wisangko. Betul. RW. Gue yang bener dong. Risang Wisangko. Kalau RW kan bisa rukun warga. Keluarga baru pada bilang. David. Usus. Belum. Ya, belum. Oke. David. Chris. Chris ada di trailer. Ada. Hah. Oh iya, boleh. Oh, gue inget sekarang. Oke, coba. Kursi. Kursi. Tombak. Ya betul. Babat rumput juga ada. Hah? Kan nggak ada di trailer, Bu. Ada. Oh, ternyata babat rumput ada. Ada yang terakhir gaji. Oh, tapi kan nggak tahu. Mungkin dikira orang Hana mau goyang gergaji. Iya. Siapa tuh penyanyinya yang gergaji? Uut Permatasari. Kita bisa fokus yang ini dulu nggak? Jangan zone out tiba-tiba dong, Kak. Demen banget zone out tahu dia. Oke, Uut Permatasari yang gergaji. Iya. Kayak gini. Kita ngelurusin, Kak. Hey, jangan zone out. Dia suka. Habis itu dia kalau ketawa ini lama. Tapi kita tuh soalnya setiap mau take itu udah masuk set lumayan lama kan dan latihan dulu gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya kalau udah ada yang bercanda pas latihan itu nyebelin sih. Iya. Itu nyebelin sih. Soalnya dia gampang keinget. Misalnya nih kita udah diem nih, tiba-tiba. Gue kayak, hah? Udah kelar barusan kita jokesnya. Trisula, Bu. Garpu. Iya, itu Trisula yang garpu. Iya. Tapi itu bukan keris. Itu Sumatera Selatan. Ring. Gitu bisa ya? Iya, boleh. Oke.
Coba Kris Empu Gandring, Kris Empu Tantular. Iya gak sih? Jangan dijawab. Kerajaan apa? Kris Majapahit. Juga. Satu lagi. Chris Patih. Logo ini lambang negara ini. Kris ini Garuda. Keraton Jogja. Chris Garuda udah tadi udah. Oh, ya udah 3. Oke, setengah-setengah. Oke. Oke, halo semuanya, gue Ajeldito. Aku Sahila Hisham. Jangan lupa saksikan film Pusaka di bioskop kesayangan kalian tanggal 18 Juli 2024.